Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya Allah memberikan kesehatan dan penuh keberkahan. Baik, pada kesempatan hari ini Pandi akan melanjutkan pelajaran berikutnya yang kemarin telah kita bahas tentang surah Al-Falaq. Sekarang kita lanjutkan bab 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk di buku silahkan dibuka halaman 11. Baik, di sini bisa kalian lihat ya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau umat muslim tentunya rajin beribadah ke masjid, kemudian ini belajar agama di kelas, kemudian bergaul sama kawan dengan baik, tentunya juga memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Baik anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya ini? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo kita ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian akan dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dan Rasul-Nya. Baik, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, misalkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain banyak lagi yang ada di langit, bintang, bulan, ya, dan juga hewan maupun benda-benda yang ada di dalam langit, semua itu adalah ciptaan Allah. Lalu, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Husna. Mengenal Allah melalui alam semesta. Amati dan ceritakanlah coba gambar yang ada di depan kita ini. Ada meja, kursi, ada buku, ya, ada gunung, pensil, semuanya ada di sini. Nah, coba kita ceritakan siapa yang membuat kursi, siapa membuat meja, membuat gedung, membuat gunung, bahannya apa. Kalian boleh berpendapat. Nah, kemudian ini nih, apa saja benda hidup itu. Di sini kita lihat ada sapi, ada bunga, pohon kelapa, ada anak kecil, seperti kalian ya, anak SD. Sini ada ikan, ayam, insya Allah itu harimau dan sebagainya, barang hidup. Insya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Tuhan semesta alam. Karena semua makhluk ini beribadah kepada Allah, semuanya memuji kepada Allah, tentunya berbeda-beda cara mereka memuji. Kalau manusia itu kita sholat, kalau yang lain ya ada caranya, ya, berbeda-beda ya. Baik, selanjutnya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa arti beriman itu? Lalu Rasulullah menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya adalah percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ya. Sini kalian lihat ada kitab suci Al-Quran, juga ilustrasi bumi, ya.
Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Dalam Al-Quran ada dijelaskan Asmaul Husna. Ya. Apa ada yang sudah hafal? Ya, kalau belum hafal ya dihafalkan dong. Ya. Kita baca setiap mau berdoa. Itu berarti kita memanggil nama Allah. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, kalian pelajari di tema, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semuanya itu Allah SWT yang menciptakan. Ya. Ada batu, kalau tidak digerakkan tidak bergerak. Ada burung, dia bisa bernafas. Itu bisa terbang. Itu semua adalah ciptaan Allah. Allah SWT yang menciptakan. Ini. Ada cerita ini. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sama anggota keluarga. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya. Kata Ahmad, Bu, apa benar semua yang ada di dalam ini buatan Allah? Bu menjawab, oh iya benar nak. Ahmad tanya lagi, bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu itu buatan manusia? Ada tukang, ada penjahit kan gitu. Lalu ibu menjawab, oh kamu betul nak, kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kemudian Ahmad bertanya lagi, kalau begitu coba ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Lalu ibu menjawab, dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Ulama menjawab, oh begitu, sekarang sudah paham dan yakin aku tuh. Nah, coba kalian bisa praktekkan di rumah dengan ibu kalian tentang percakapan ini. Barangkali kalian dan dengan harapan supaya kalian lebih yakin, ya ternyata tumbuh yang menumbuhkan Allah. Kemudian bangunan, meja, kursi itu yang membuat manusia, tapi itu adalah yang membuat Allah. Karena apa? Bahan dasarnya barang-barang ciptaan Allah. Oke, anak-anakku berbahagia. Lalu kita lanjutkan mengenal Allah melalui Al-Quran. Kalau tadi ya mengenal Allah melalui alam semesta. Allah ada karena Allah yang menciptakan semuanya ini. Sekarang kita mempelajari mengenal Allah melalui Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Adalah kitab Allah, kitab yang berisi wahyu-wahyu dari Allah. Di sini dijelaskan dalam surah Al-An'am nomor 6 ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu sekalian. Tidak ada Tuhan selain Dia Allah, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia Allah. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ini kita harus menyembah Allah sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah kepadanya. Jadi hanya kepadanya nyembahnya itu. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah semata kita menyembah. Kita beribadah. Kita mohon pertolongan. Ya, karena Allah yang menciptakan alam semesta dan memeliharanya.
bukan hanya menciptakan saja, tapi juga memelihara. Contohnya apa memelihara itu? Ya Allah menciptakan langit dan bumi, dipelihara, ada air, ada panas dan sebagainya. Kita sendiri hidup, ya, kita sendiri hidup, diberi hidup oleh Allah, kita bisa makan, bisa berkembang, bernafas dan sebagainya. Ya. Coba nanti di rumah silakan dipraktekkan, kita baca Al-An'am ayat 102 di atas ya. Beserta artinya. Silakan. Tadi mengenal Allah melalui Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan ya tadi bahwa Allah pencipta segalanya, pembuat semua yang ada di langit dan bumi, dan yang memelihara. Dia menciptakan, memelihara. Ya. Oke. Lalu selanjutnya mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang baik. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui nama. Demikian juga mengenal Allah. Termasuk Pak Andi pengen mengenal kalian, ya Pak Andi absen. Maka ketika kalian absen, itu Pak Andi minta fotonya kan, oh ini yang namanya si A, si B dan sebagainya. Demikian pula mengenal Allah. Allah SWT memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna, Asmaul Al-Husna atau Asmaillahil Husna. Ada banyak penyebutnya, ya. Nama Allah yang banyak, tetapi ya, nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nama Allah itu banyak. Bahkan kalau kita mau menulis kalam Allah, ya, jumlah nama Allah tuh dengan pena yang tintanya sebanyak lautan pun tidak kering, yang tidak kering, tidak bisa tuntas, alias sudah kering duluan gitu. Saking banyaknya sifat-sifat Allah. Yang untuk saat ini ya kita tidak mempelajari 99 semuanya, hanya beberapa dulu lah kita perkenalkan supaya kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Di antaranya 3 saja dulu. Yang pertama adalah Al-Basir. Nih, ya. Al-Basir. Ini kan, walaupun kita berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita, ya. Jadi Al-Basir bahwa adalah Allah yang maha melihat apapun. Jadi perbuatan baik dan buruk itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir, Allah maha melihat yang detail, ya. Al-Basir mampu melihat apa saja sampai hal kecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah. Jadi Al-Basir, apa tadi? Al-Basiru, Allah yang maha melihat segala sesuatu dengan detail. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Al-Basir. Ini Al-Basir, Allah yang maha melihat segala sesuatu. Coba nanti bisa kalian ingat masing-masing, coba di rumah kegiatan apa yang sekiranya bersifat dengan berhubungan dengan sifat Allah Al-Basir. Contohnya, ini paling jadi contoh aja ya. Kalian di kamar gelap-gelap mau tidur, doa ber Allah, ya Allah dan sebagainya, zikir. Walaupun kalian pelan, kalian samar-samar, Allah tetap mendengar. Itu yang positif saja. Atau dalam hati, niat nanti kalau saya ada uang, ada rezeki, besok ketemu orang yang membutuhkan akan saya kasih. Itu dalam hati aja. Itu Allah juga sudah melihatnya. Yang kedua, Al-Adl. Al-Adl ini ada gambar timbangan, berarti adil. Nah, ini ada beberapa pakaian adat, ya. Ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tahu kalian Al-Adil itu apa? Al-Adil adalah Allah yang maha adil. Allah SWT menempatkan manusia, semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah SWT memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah
dan menjauhi yang dilarangnya. Ini orang Sumatera, orang Jawa, orang dimanapun, orang Bali, tetap di depan Allah sama. Kita baca ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Al-Hujurat ayat 13 ini. Makanya, ayo kita yang di kelas ini, ya, ada yang dari jalan ini, dari jalan itu, ya kita saling kenal, saling berlaku yang baik, saling menghormati dan sebagainya. Sebagai wujud Allah Maha Adil, kita pun juga harus berbuat adil dan baik. C. Al-Adim. Nanti kalian angan-angan ya sendiri ya. Apa sih yang kalian ketahui, kegiatan apa yang sekiranya berhubungan dengan sifat Al-Adil? Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Ini kamu lihat, ini kita posisi anak-anak, kemudian di sini ada pemandangan yang indah ya. Jadi pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan apa contohnya. Kira-kira apa, minta tolong ibu untuk menyetrika baju, meminta tolong tante untuk menyiapkan peralatan mandi, dan sebagainya. Manusia pasti membutuhkan orang lain, itu pasti itu. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain, karena Allah itu Allah yang disebut Al-Adim. Karena itulah ya Allah disebut Al-Adim, Allah yang Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Ini Allah itu, manusia itu begitu, butuh pertolongan Allah dan butuh pertolongan orang lain. Nggak bisa hidup sendiri. Dengan memahami sifat Allah Al-Adim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini. Jadi karena kita butuh pertolongan Allah, ya kita harus bertakwa kepada Allah, menjalankan, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, karena kita berharap pertolongan Allah. Nah, oke. Al-Azim, Allah yang Maha Agung, Allah yang bisa segalanya, yang bisa memberikan pertolongan dan tidak butuh pertolongan siapapun. Sebaliknya kita manusia yang butuh pertolongan Allah dan butuh pertolongan orang lain. Inilah anak-anak yang berbahagia. Ada cara untuk mengetahui atau kita untuk mengenal Allah, yaitu melalui alam semesta, melalui Al-Quran, karena disitu jelas dijelaskan ayatnya, dan juga melalui Asmaul Husna. Ya. Coba dari penjelasan Pak Andi tersebut, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu ada, Allah itu punya wujud, ya, tapi Allah tidak menampakkan wujudnya kepada kita saat ini, dan kita juga tidak bisa melihat wujudnya Allah, dan nggak mampu. Ya, karena Nabi Musa pun pernah minta diwujudkan Allah, namun Nabi Musa tidak kuat. Padahal Nabi Musa itu Nabi yang paling kuat. Ya. Sampai hanya satu-satunya malaikat, satu-satunya Nabi yang bisa menampar malaikat mencabut nyawa, itu Nabi Musa. Nggak boleh kita nggak ada apa-apanya ya. Jadi kita tidak usah bermimpi ingin melihat Allah, karena nggak akan mampu di dunia ini. Tapi nanti saja kita bisa melihat Allah kalau kita masuk ke dalam surga. Inilah
Di sini kita sama-sama berusaha untuk mencari ridho Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, supaya kita mendapat ampunan dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah, ridho dari Allah, sehingga kita bisa masuk surga Allah, selamat dari nerakanya Allah. Ya anakku ya. Dan mulai sekarang mari kita tingkatkan diri kita. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah supaya betul-betul Allah memberikan kita kebaikan, selalu memberikan kita ilham yang baik sehingga kita selalu berbuat yang baik. Ya, bisa berpikir positif, kita bisa menikmati hidup dengan baik, menjadi pelajar yang baik, anak bangsa yang baik, generasi penerus yang baik. Untuk memperjuangkan mengisi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan agama Islam yang hak ini supaya kita betul-betul sukses masuk surga selamat dari neraka Allah ini. Demikian untuk pembahasan pelajaran 2, kita mengenal Allah apa tadi? Melalui semesta alam, mengenal Allah melalui Al-Qur'anul Karim, dan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga Allah memberikan kita keberkahan. Demikian pada kesempatan hari ini. Bila ada kekurangan dari penyampaian Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah paling memberikan manfaat dan banyak barokah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.